Selamat jumpa pemirsa, masih dalam rangkaian mengenang peristiwa Mei 98. Saat ini kami menghadirkan Bapak Amin Rais. Bapak Amin Rais atau nama Amin Rais cukup populer ketika tahun 98 karena beliau adalah tokoh reformis. Dan pemirsa, kami yakin masih banyak agenda-agenda yang tersembunyi, terutama saat menjelang detik-detik kejatuhan Soeharto. Baik Pak Amin Rais, saya ingin mengetahui ketika pertengahan 98 itu, sebetulnya separah apakah kebijakan Pak Harto hingga muncul begitu besar desakan mahasiswa dan tokoh-tokoh saat itu untuk menjatuhkan Pak Harto? Jadi pertama, kita bisa mengingat adagium politik yang berbunyi power tends to corrupt and absolute power corrupts absolutely. Ya. Jadi kekuasaan itu cenderung korupsi dan kekuasaan yang mutlak nanti juga akan korupsi secara mutlak. Itu terjadi di utara, selatan, barat, timur, zaman dulu, zaman sekarang sama saja, dan itu memang terasa sekali. Ya. Artinya pada zaman kemarin itu, karena sudah terlalu lama berkuasa, maka Pak Harto memang sudah tidak waspada, tidak tajam lagi melihat keadaan perkembangan bangsa sendiri. Malahan waktu itu saya mengatakan ya sampai batas tertentu, seolah-olah Pak Harto sudah kena penyakit sindrom Louis ke-14 gitu. Raja Perancis yang pernah mengatakan l'état c'est moi, negara adalah saya. Jadi waktu itu setiap orang mengkritik kebijakan Pak Harto itu dianggap mengkritik negara gitu. Jadi mesti keliru, mesti salah, banyak tahanan politik dan lain-lain. Tapi juga puncaknya saya kira ternyata kebijakan ekonomi, kebijakan politiknya yang serba tunggal, ya, semua diserba satukan, tidak ada kebebasan pers, tidak ada partisipasi politik rakyat dan lain-lain. Akhirnya memang ya kita merosot betul gitu. Dan ketika krisis moneter menghantam Thailand, Malaysia, Indonesia, kita goyah. Ternyata kita tidak punya fundamental ekonomi yang seperti dibayangkan masih kuat dan lain-lain. Jadi dolar menjadi sangat tinggi harganya sampai 13-14 ribu rupiah. Pengangguran merajalela, kita menjadi pasien IMF, rakyat kehilangan kepercayaan dan meledaklah keinginan rakyat untuk mengadakan suksesi itu, dan memang kita bersyukur akhirnya suksesi itu terjadi, tidak ada bloodshed walaupun ada kerusuhan bulan Mei yang kita sayangkan, dan saya kira itu sudah pas dalam arti memang datangnya reformasi agak terlambat, tetapi tentu lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Maksud Pak Amin bagaimana reformasi agak terlambat itu? Ya artinya rezim Orde Baru dulu kan sampai 32 tahun. Ya. Akhirnya sudah tumpul, ya, semua sudah rutin, tidak ada gagasan yang baru, tidak ada terobosan lagi. Jadi semua sudah sudah mengalami proses pendangkalan itu sendiri. Para pemimpin juga sudah lupa akan tugas dan amanatnya. Kemudian MPR juga sudah menjadi lembaga yes man. 1000 orang itu mengeluh-elukan Pak Harto, sehingga sesungguhnya Pak Harto sebagai manusia tidak terlalu bisa disalahkan itu. Siapapun kalau dielukan 1000 anggota MPR yang mengatakan Bapak masih diperlukan, Bapak tidak tergantikan, Bapak adalah segala-galanya, baik saya maupun Mas Erwin mungkin juga lantas, wah kalau begitu saya memang berbeda dengan yang lain itu. Nah tapi itulah kenyataannya, dan yang penting sekarang mungkin kita tidak usah mengungkit masa lalu, kita melihat ke depan untuk membangun yang ke belakang sudah kita jadikan pelajaran berharga, kita ambil iktibar atau moral lesson, dan sebagai bangsa yang besar ini kita sekarang melihat ke depan lah gitu, supaya bisa mulai membangun masa depan yang lebih baik. Amin Rais dengan beberapa tokoh yang vokal saat itu mendirikan atau menggulirkan Majelis Amanat Rakyat. Sebetulnya apa tujuan dari MAR itu sendiri? Jadi waktu itu sebagian dari kita merasa bahwa MPR sudah tidak berfungsi lagi. MPR telah menjadi alat kekuasaan. Kemudian kita mau men-challenge begitu ya, walaupun mungkin tidak seimbang. Yang kita hadapi adalah
sebuah raksasa politik yang memang masih agak kokoh waktu itu. Sementara ini para intelektual di atas angin, katanya berumah di atas angin ini turun kepada realitas politik untuk mencari ya solusi gitu. Nah, kemudian untuk menggetarkan status quo yang sudah sangat mengoyot dan kuat itu, kemudian kita buat Majelis Amanat Rakyat MARA gitu. Dan tokoh-tokohnya adalah orang seperti Gunawan Muhammad, Albert Hasibuan, Faisal Basri, kemudian Adi Sasono, Dawam Raharjo, dan banyak lagi dosen-dosen dari UGM, dari UNER dan lain-lain, juga Sasni di situ gitu ya. AM Fatwa dan lain-lain, Abdullah Toha gitu. Nah, kemudian setelah Pak Harto itu lengser, memang teman-teman ya kalau kita hanya begini-begini akan terus saja menjadi moral force itu. Moral force itu ada limitnya, ya tidak bisa merubah keadaan secara konkret. Jadi perlu tangan politik yang reformatif, yang masih bebas dari kolusi. Maka banyak yang menyarankan mengapa tidak membuat partai politik. Ya. Sehingga saya masih ingat dulu Mbak Sandra Hamid, kemudian ya teman-teman yang muda-muda itu mendorong. Pemirsa, kami akan segera kembali setelah selingan berikut ini. Apakah sampai ke detik-detik kejatuhan Pak Harto saat itu, MAR ini sangat efektif Pak untuk sebagai pressure itu? Saya kira ya, saya kira lihat saja bagaimana seringnya wartawan dalam dan luar negeri itu mengikuti rapat-rapat MARA itu. Bagaimana kita juga merespons gitu berbagai pertanyaan mereka dengan jawaban yang tegas dan perlu dengan prospek yang penuh dengan self confidence, percaya diri gitu ya. Nah, jadi kalau kita ingat MARA memang itu cikal bakal PAN gitu, dan PAN so far so good, walaupun banyak juga hal-hal yang mengecewakan gitu ya. Misalnya Mas Faisal Basri, saudara yang saya cinta itu akhirnya terpaksa keluar gitu ya. Dan saya menyetir sebuah partai majmu ini juga dengan segala macam kearifan, toleransi gitu. Bagaimana Pak TH Sumartana, sahabat saya dari Jogja yang teolog tapi juga berpandangan jauh itu selalu memberikan masukan-masukan itu, dan segala macam, ada Alvin Lee, ada Frank Taira, dan yang kemudian dari teman-teman ini kita selalu memadukan pandangan. Jadi kalau Anda tanya MARA adalah cikal bakal PAN. Mudah-mudahan PAN sekarang maupun masa datang tetap reformatif. Waktu itu Pak Amin keluar dengan ide untuk mengadakan long march besar-besaran ketika itu kalau tidak salah di Monas, dan gemaknya sangat terasa di kalangan yang reformis juga saat itu. Lalu kemudian Pak Amin secara tiba-tiba mengumumkan dini hari bahwa long march itu sendiri batal. Apakah ini ada tekanan dari pihak yang lain, Pak? Mas Erwin, kalau saya ingat itu ya, saya ingat dengan segala keterharuan, tapi juga ada kebanggaan pribadi paling tidak ya. Artinya kami ini insya Allah membuat keputusan yang tepat. Ya. Jadi 2 hari sebelumnya saya sudah membuat surat tertulis, difotokopi ratusan atau ribuan, mengajak masyarakat rame-rame tanggal 20 Mei datang ke Monas gitu, untuk katakanlah menunjukkan kekuatan rakyat begitu, katakanlah meminjam istilah orang-orang di Filipina dulu ini people's power gitu, kekuatan rakyat gitu. Dan sambutannya sangat bagus gitu. Saya diberitahu adik-adik saya yang lebih muda itu dari Jabodetabek nampaknya akan berduyun-duyun pada tanggal 20 Mei itu, tetapi sekitar jam 2 malam atau jam 2 pagi dini hari saya mendapat telepon yang diterima oleh salah seorang asisten saya bahwa Cilangkap, saya nggak tahu jenderal yang mana itu, mengingatkan itu supaya Amin Rais jangan nekat dengan rencana menggerakkan massa itu gitu. Karena sudah ada ketetapan politik
political decision, kemantapan keputusan. Kalau nekat demi stabilitas dan lain-lain, mungkin kalau ada insiden seperti Tiananmen, ya, Tiananmen di Beijing itu yang melibatkan ratusan mahasiswa sampai meninggal, itu mungkin akan diambil gitu demi stabilitas itu. Maka jam 2 malam itulah saya dengan kain sarung dari tempat tidur langsung meloncat naik kijang pakai sendal jepit, pakai lengan pendek gitu. Saya tidak sabar lagi melihat seperti apa suasana di Monas itu. Ternyata Monas sudah dikepung dengan ratusan panser dan tank, udah ada ratusan marinir dan dari angkatan darat yang bergerombol-bergerombol, pasukan sudah siap. Kemudian kawat berduri sudah disiapkan di setiap mulut jalan yang mau masuk ke Monas. Kemudian saya tanya kepada teman-teman TNI itu, saya tanyakan adik-adik ini di sini diinstruksikan apa oleh pimpinan. Mereka mengatakan, Pak Amin kami nggak tahu, kita disuruh mengadakan pemusatan di sini, nanti belakangan instruksinya. Dan saya cepat bergegas pulang, saya tanya pada adik, waktu itu berapa sih yang meninggal di Tiananmen? Itu ratusan Pak Amin. Waduh, satu nyawa pun itu jadi tanggung jawab kita kalau sampai hilang dalam aksi damai itu. Karena itu saya ada semacam bisikan hati nurani gitu ya. Pak Harto sudah sepuh, kemudian untuk memaksa beliau lengser itu tentu ada cara yang lain, masa harus ada yang sampai berdarah-darah. Kemudian saya jam 3 pagi mengumpulkan teman-teman dari berbagai stasiun televisi termasuk TVRI, saya memberikan press conference atau sebuah statement bahwa saya mengatakan kalau ada orang yang paling kecewa pada pagi ini tentu adalah saya, tetapi saya memohon dengan sungguh-sungguh supaya saudara-saudara saya yang sudah bersiap pagi nanti akan berduyun-duyun datang ke Monas, tolong dibatalkan. Mari kita ganti dengan berdoa di tempat masing-masing sesuai dengan agama kita masing-masing. Berdoalah untuk keberhasilan reformasi, berdoalah mudah-mudahan ada perubahan politik secepat mungkin, dan jaga ketenangan, jangan bakar-bakar ban, jangan membuat kegaduhan itu. Rupa-rupanya ajakan saya ini alhamdulillah diterima, walaupun setelah itu istri saya dari Jogja telepon berkali-kali, karena istri saya juga ditelepon teman-teman di Jogja yang juga mengadakan people power di alun-alun utara Yogyakarta itu, mengatakan Amin Rais ini apa maksudnya, dia yang menganjurkan, dia yang membatalkan, macam apa dia itu, jadi sangat keras begitu. Tapi saya kira itu risiko yang harus saya tempuh. Bayangkan Mas Erwin kalau misalnya saya nekat gitu karena prestise, karena perhitungan harga diri, kemudian ada 3, 7, 10 tertembak, itu saya sampai hari kiamat barangkali tidak pernah tenang itu. Karena itu saya merasa itu adalah satu wise decision, ya, satu keputusan yang arif, dan buktinya 21 Mei sehari kemudian Pak Harto juga lengser gitu. Pemirsa, kami akan segera kembali setelah selingan berikut ini. Menjelang kejatuhan Pak Harto saat itu, ada 9 tokoh yang dipanggil. 9 tokoh terkemuka yang dipanggil seperti Nurholis Majid, M.H. Ainun Nadjib. Nah, kenapa Pak Amin waktu itu tidak hadir atau memang sengaja tidak dihadirkan? Tidak salah, sebelum 9 tokoh itu datang, itu Pak Nurholis Majid lebih dahulu datang ke Cendana, ditemui oleh Pak Harto dengan Pak Prabowo Sutejo. Ini yang saya ingat, yang mudah-mudahan cocok dengan kenyataan. Waktu itu Cak Nur itu diminta oleh Pak Harto mengumpulkan sejumlah teman lah untuk memformulasikan tindak lanjut reformasi itu. Lantas Cak Nur menyebut nama-nama. Pertama Pak Kiai Ali Yafi, Pak Harto oke. Kedua Gus Dur, Pak Harto oke. Ketiga M.H. Ainun Nadjib, Pak Harto oke. Keempat Pak Amidan oke. Malik Fajar oke. Terus siapa lagi? Lantas Pak Nurholis cerita sama saya, gimana kalau teman saya di Chicago dulu, Pak Harto? Siapa? Amin Rais. Pak Harto, wah kalau itu tidak.
Nah, andai kata Pak Harto mengiyakan, saya kira juga sulit. Kalau saya tidak ikut, dianggap takabur gitu. Tapi kalau saya ikut, mungkin juga, wah, Amin Rais sudah dikooptasi begitu. Jadi ada hikmahnya, memang saya tidak ikut. Tetapi ketika rombongan ini mau ketemu Pak Harto, itu saya pesan, Pak Nurholis, saya pesan satu hal saja. Kalau Pak Nurholis nanti itu ditanya apa arti reformasi, Cak Nur bilang, artinya Pak, Bapak itu turun, itu reformasi. Gitu. Di luar dugaan, sebelum Cak Nur bilang begitu, Pak Kiai Ali Yafi itu yang ngomong lebih dahulu. Gitu loh. Ini saya dapat berita dari mereka yang ikut, dari Pak Malik Fajar dan lain-lain. Jadi Pak Ali Yafi dengan santun, dengan lemah lembut mengatakan Bapak Presiden, buat kami reformasi itu adalah kalau Bapak itu lengser. Dan Nurholis dan lain-lain. Pak Amin, waktu itu pergerakan politik saat itu atau momen yang terjadi saat itu seperti kata Pak Nurholis Majid adalah dari detik per detik. Apakah Pak Amin juga merasakan saat itu kegentingan suasana saat itu? Jadi begini, saya masih ingat tanggal 20 Mei malam hari. Saya sudah lelah sekali. Saya lari ke RSCJ. Karena saya sudah tidak tidur hampir 2 malam. Saya kemudian lari ke RSCJ, jadi nggak diganggu wartawan, diganggu teman-teman, saya mau tidur. Tapi baru tidur 2 jam, itu tiba-tiba Pak Malik Fajar mengingatkan, Mas Amin, Pak Yusril mau ketemu Anda. Ada pesan penting dari istana. Dan saya bangun ke tempat Pak Malik Fajar, kira-kira mungkin jam 10 malam itu. Terus Pak Yusril diantar dengan jeep yang dikawal tentara pas Wapres ya, pengawal presiden itu, pasukan pengawal presiden dengan senjata laras panjang itu. Pak Yusril turun itu, terus Pak Yusril langsung ngomong gitu, Mas Amin, ini ada pertanyaan dari Pak Harto untuk Anda. Kalau yang mengganti Pak Harto itu Pak Habibie, apa Anda bisa terima? Mas Yusril, lah kalau menurut Undang-Undang Dasar kan memang wakil presiden tuh. Jadi saya dengan ini bisa mengatakan secara confirm, yes, positif, kami menerima. Memang itu kata Undang-Undang Dasar. Ya sudah gitu. Kemudian setelah itu jam 11 lebih sedikit malam hari, Pak Yusril telepon lagi. Mas Amin, ini ada perkembangan yang agak sedikit aneh ini. Ada apa gitu? Besok itu kalau serah terima jabatan dari Pak Harto ke Pak Habibie, itu mungkin tidak bisa di MPR gitu. Jadi ada yang menanyakan syah apa tidak gitu, karena tidak di gedung MPR. Saya bilang, Mas Yusril, saya kira saya bukan ahli hukum, tetapi yang penting itu bukan tempat atau lokasi serah terima itu, dimanapun bisa itu. Tapi terjadinya serah terima itu yang syah disaksikan Mahkamah Agung dan lain, itu yang lebih perlu. Tolong beritahu kepada teman-teman itu, Mas Yusril, kalau orang sholat sebaiknya di masjid. Tapi kalau masjidnya sedang ambruk atau sedang kebanjiran, kita bisa sholat di pematang sawah, bisa di pinggir jalan aspal asal bersih. Jadi saya tidak akan menggugat dimanapun, itu insya Allah kita akan dukung. Nah kemudian siang harinya memang betul-betul terjadi serah terima itu. Dan pemirsa, demikianlah perbincangan khusus kami dengan Bapak Amin Rais. Sampai jumpa di lain kesempatan.